Siswa-siswaku yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Pak Mehmet akan melanjutkan menjelaskan materi trigonometri. Pada video sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu kuadran, ya. Sekarang kita akan menentukan nilai-nilai sinus, kosinus, tangen pada tiap-tiap kuadran tersebut. Baiklah para siswa, kita sekarang akan melihat pada posisi tiap kuadran. Pada kuadran pertama para siswa, di sini sinus, kosinus, tangen semuanya bernilai positif, ya. Jadi tidak ada yang bernilai negatif. Jadi sin, cos, tan semuanya positif pada kuadran pertama. Kuadran kedua sekarang. Pada kuadran kedua itu hanya sinus yang bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangen itu nilainya nanti adalah negatif, ya. Yang ketiga, tentu saja kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini nanti yang bernilai positif hanya tangen. Untuk sinus dan kosinus itu nanti nilainya negatif. Ya. Kemudian kuadran keempat, di sini hanya kosinus yang bernilai positif. Jadi untuk tangen dan sinus nilainya negatif. Ya, sekali lagi diulangi oleh Pak Mehmet, kuadran 1 semuanya bernilai positif, sinus, kosinus, tangen semuanya positif. Pada kuadran 2 hanya sinus saja yang positif, kosinus dan tangen itu nanti bernilai negatif. Kemudian kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif, sedangkan sinus dan kosinus nilainya negatif. Kemudian pada kuadran keempat hanya kosinus saja yang positif, sedangkan sinus dan tangen itu nanti nilainya negatif. Kita lihat contohnya pada para siswa. Pada kuadran 1 kan antara 0 sampai 90 derajat. Sinus 30 itu kan setengah, ya toh? Kamu sudah hafal ya, sinus 30 setengah. Nilainya adalah positif, ini positif. Karena pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan semuanya positif. Lagi, kosinus 45 itu setengah akar 2. Nilainya adalah positif. Mengapa positif? Karena posisinya pada kuadran 1. Oke ya. Berikutnya, sekarang kuadran kedua. Kuadran kedua posisinya antara 90 derajat dan 180 derajat. Tangen 120. Tangen 120 itu kan kuadran kedua para siswa. Berarti nilainya tangen nanti adalah negatif. Karena apa? Karena yang positif pada kuadran 2 hanya sinus. Tangen dan kosinusnya negatif, sehingga tangen 120 derajat sama dengan min akar 3. Karena tangen posisinya pada kuadran kedua. Lagi, sinus 135. 135 itu kuadran berapa para siswa? Oke, kuadran kedua. Karena ini sinus, berarti nilainya setengah akar 2, positif ini. Karena pada kuadran kedua memang hanya sinus yang bernilai positif. Sekarang kuadran ketiga para siswa. Kuadran ketiga ini antara 180 sampai 270. Contohnya cos 240. 240 itu kuadran 3 ya para siswa. Kuadran 3 hanya tangen yang positif. Karena ini kosinus, maka nilainya negatif setengah atau min setengah. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya tangen 210. 210 kuadran berapa? Kuadran ketiga. Hanya tangen bernilai positif. Berarti ini tangen positif 1/3 akar
3. Contohnya seperti itu ya. Sekarang pada kuadran keempat, contohnya kosinus 300. Kosinus 300 itu posisinya, karena 300 posisinya kuadran keempat. Kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Ini kan kosinus, berarti nilainya positif setengah. Sinus sekarang, sinus 330 derajat. 330 derajat pada kuadran keempat. Berarti sinusnya nilainya adalah negatif. Karena pada kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Gitu ya para siswa. Ini adalah contoh-contoh soal pada tiap-tiap kuadran. Bagaimana Pak mencari tangen 120 derajat kok hasilnya min akar 3, sinus 135 derajat kok setengah akar 2, dan seterusnya. Ini akan diterangkan pada video berikutnya. Para siswa, untuk memudahkan kalian menghafal, ada strategi menghafal sebagai berikut para siswa. Sekarang kalian lihat pada kuadran 1. Kuadran ke-1 ini semua ya, semua berarti disingkat S ya. Nah, disingkat S di sini. Maksudnya semua bernilai positif ya. Kita singkat S. Kemudian pada kuadran kedua hanya sinus, berarti disingkat S saja. Karena ini yang sinus, sinus berarti kan positif. Jadi ini semua positif, sinus yang positif kita singkat SS. Kemudian yang tangen bernilai positif untuk kuadran 3, berarti kita singkat tangen itu T. Jadi SST. Semua sinus tangen itu semua yang positif ya. Kemudian kuadran keempat yang positif itu adalah kosinus, kita singkat C. Berarti C ini adalah yang positif atau singkatan dari kosinus. Atau kalian bisa membuat kalimat sehingga kalian lebih hafal. S ini saya misalkan saya. S yang kedua sudah, T yang ketiga tahu, C yang ke ini caranya. Berarti saya sudah tahu caranya. Berarti saya ini kan S, inisial pertama S. Semua positif. Sudah, ini inisial pertama S untuk sin yang positif. Tahu, tahu itu inisial pertama T adalah tangan, tangan yang positif. Caranya C ini inisial dari kos, kos yang positif. Berarti untuk menghafalkan kalian bisa menggunakan strategi ini. Saya sudah tahu caranya. Seperti itu ya para siswa. Oke, selamat belajar.